Kakak, kamu tidak akan pernah menyangka bahwa tunangan yang kamu lindungi sekuat tenaga sudah menjadi milikku sejak lama. Apa hebatnya putri dari Nyonya Mercer? Pada akhirnya, kamu akan tetap aku injak-injak. Ariana, ini dimurnikan dari akar spiritualnya. Ini adalah pil lahiran kembali Phoenix S. Minumlah. Dan kamu akan berubah menjadi garis keturunan Phoenix S sejati. Indiku. Sudah aku katakan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku benar-benar sudah kembali. Di hari Zachary datang melamar. Nona Mercer, tim lamaran dari keluarga Lowell sudah berada di gerbang depan. Hari ini adalah hari besar untuk pertunanganmu dengan Tuan Lowell. Semua orang di Greendale sedang memperhatikan. Aku tahu. Siapkan pakaianku. Kita akan pergi ke Serambi. Selamat. Selamat untukmu. Hazel Mercer, aku datang untuk melamar dan menikahimu. Tapi kamu datang terlambat begini. Sambutanmu ini benar-benar sangat sombong. Hazel, kamu sudah gila. Kamu dan Ariana sudah berselingkuh sejak lama. Jika mau menikah, menikahlah dengannya. Aku tidak peduli sedikit pun. Hebat, bagus sekali. Hazel Mercer, keluarga Lowell adalah Keluarga kultivasi terbaik di Greendale. Kamu pikir kamu siapa? Kakak, aku dan Zachary benar-benar bersih. Tega sekali kamu mempermalukanku begini. Ariana, kamu tidak perlu menjelaskan apapun padanya. Tatapan tajam dan pikiran jernih. Kamu punya potensi besar. Apa kamu mau menjadi muridku? Hazel, begitu kamu meninggalkan keluarga Lowell, kamu hanya pantas menjadi murid seorang pengemis. Jika kamu tahu diri, pungut hadiah-hadiah ini, kotak demi kotak. Aku mungkin masih mempertimbangkan untuk menikahimu. Tanda pengenal Grandmaster Orda Astral, pemimpin dari 5 sekte besar di Greendale. Dia bukan seorang pengemis. Salam. Kamu adalah putri dari Nyonya Mercer. Tapi kamu harus bersih sebagai nyonya muda keluarga Lowell dan bersikeras menjadikan pengemis sebagai guru. Jika kabar ini tersebar, ini akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Greendale. Kakak, jangan bertindak gegabah. Minta maaf pada Zachary sekarang, selagi masih ada waktu. Hazel, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Keluarga Lowell adalah keluarga kultivasi terbaik di Greendale. Kamu tidak hanya menolak pernikahan itu, tapi juga menjadikan pengemis sebagai gurumu. Kamu sudah menghancurkan reputasi keluarga Mercer hingga ke dasar. Hari ini, jika tidak mendapatkan maaf keluarga Lowell, aku akan mengusirmu dari keluarga Mercer. Usir saja aku kalau begitu. Mulai sekarang, segala hal tentang diriku tidak berkaitan lagi dengan keluarga Mercer. Ayah, apa yang akan terjadi pada Hazel? Setelah ini, Ini adalah pilihannya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Aku adalah Charles Bishop, sang Maha Guru dari Orda Astral. Fondasi milikmu sungguh luar biasa, dan karaktermu sangat baik. Hari ini, aku akan menerimamu sebagai murid resmi. Besok pagi, ikuti aku kembali ke Orda Astral. Ternyata dugaanku tidak salah. Itu adalah lencana Maha Guru Orda Astral. Kabar burung mengatakan Maha Guru mencapai tahap kesempurnaan Agung Mahayana. Menjadi muridnya adalah sebuah kesempatan dari surga untuk mengulang hidupku kembali. Zachary, Orda Astral sungguh sangat mengesankan. Bisa berkultivasi di sini, rasanya sangat luar biasa. Tentu saja. Dengan gengsi yang kita miliki, masuk ke sekte luar Orda Astral hanya butuh satu kata. Hazel, benar-benar tidak tahu berterima kasih. Fokus pada kultivasi dirimu. Setelah mendapatkan apalan fondasi dan memasuki sekte dalam, aku akan meminta ayahku melamarmu. Aku pasti akan bekerja keras agar segera pantas bersamamu. Ulurkan tanganmu, dan biarkan ini menguji akar rohmu. Akar roh S yang bermutasi, kemurnian 100%.
Bakat seperti ini adalah milik jenius kiriman surga dalam dunia kultivasi. Ternyata ini akar rohes. Mutasi murni 100%. Pantas saja Sang Maha Guru membawanya ke sini secara langsung. Iya, jenius seperti ini hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Sepertinya Orde Astral kita akan melahirkan petarung tingkat tinggi. Tidak sombong ataupun gegabah. Bagus. Ternyata aku tidak salah menilaimu. Roh Bara Phoenix. Di dalam tubuhmu ternyata ada roh Bara Phoenix. Peluang bertahan hidup sangat kecil. Kamu bisa membuang roh Bara Phoenix dan berfokus pada akar roh S. Meski bakatmu akan sangat berkurang, setidaknya kamu akan bertahan hidup atau kamu melatih akar S dan api hingga ke batas maksimal mereka. Tapi bahaya yang mengintai. Aku memilih melatih keduanya. Akar spiritual yang hancur, sama saja dengan memutus jalanku menuju keabadian. Aku Hazel, meski peluang hidupku tipis, akan melatih akar es dan api hingga ke batas maksimal. Baik, karena keputusanmu sudah bulat, aku tidak akan menghentikanmu. Pergi ke aula teknik. Ribuan teknik tersimpan di dalam. Mungkin ada satu untuk menekan benturan es dan api itu. Sesuai dugaan sekte terhebat dunia, teknik tingkat rendah dan menengah tersedia sangat banyak. Terdapat puluhan teknik tingkat tinggi. Bahkan di tengah ada 9 teknik tingkat surga. Selama 10.000 tahun, ia tidak pernah menerima tuan. Seni pembakar es asal agung ternyata telah memilih seorang tuan. Puncak pemurnian Ki. Teknik ini sangat mendominasi. Kamu melihat cahaya ungu emas. Tadi, Teknik tingkat surga memilih tuan. Kudengar ada adik seperguruan baru yang dibawa langsung oleh Maha Guru sendiri. Itu adalah Hazel. Zahari, kenapa kamu tampak melamun hari ini? Apa kamu memikirkan sesuatu? Beberapa hari yang lalu, aku melihat seseorang yang sangat mirip dengan Hazel. Dia Kellier dari Hall of Technics. Zachary, kamu pasti terlalu memikirkannya. Hazel melarikan diri dengan seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia berada di Astral Order? Apalagi sampai keluar dari Hall of Technic. Itu adalah area terlarang. Kamu benar. Aku hanya terlalu memikirkannya. Dia tidak pantas berada di Astral Order. Sunset Realm dibuka 3 hari lagi. Di dalam Sunset Realm, terdapat tanaman obat langka seperti Millennium Snow Lotus. Murid sekte luar bisa mendaftar secara sukarela. Zahari, kesempatan mendapatkan Millennium Snow Lotus. Kita harus mendaftar untuk ini. Jika aku mengambil Millennium Snow Lotus dan mencapai tahap base building, aku akan segera masuk sekte dalam. Baik, ayo kita mendaftar sekarang. Millennium Snow Lotus itu akan menjadi milikku. Dalam 3 hari, Sunset Realm akan dibuka. Meski ada harta di dalamnya, tempat itu juga sangat berbahaya. Kamu sudah berada di puncak Chi Refinement. Kamu membutuhkan tantangan nyata untuk mencapai tahap base building. Iya, Guru. Aku tidak akan mengecewakanmu. Di dalam Sunset Realm, berhati-hati. Jangan bertindak ceroboh. Terima kasih atas hadiahnya, Guru. Aku akan mengingat ajaranmu. Bangun. Kembali dan beristirahat. Dalam 3 hari, kamu akan menuju Sunset Realm bersama murid-murid lainnya. Ternyata, ingatanku benar. Millennium Snow Lotus ada di sini. Hazel, di mana guru pengemis kamu itu? Jangan bilang dia meninggalkanmu di alam rahasia ini dan melarikan diri sendirian. Kakak, apa yang kamu lakukan di sini? Meminta maaf saja pada Zachary. Zachary itu orang yang baik hati.
Mengingat hubungan masa lalu kalian, dia pasti akan tetap melindungimu. Sendirian berada di alam ini. Itu sangat berbahaya. Ada banyak binatang buas di sini. Kamu bukan tandingan bagi mereka. Jika kamu tahu apa yang baik, serahkan teratai salju milenium itu. Demi masa lalu kita. Aku akan mengampuni nyawamu. Aku bahkan bisa membantumu keluar dari alam matahari terbenam. Jika kamu menolak mendengarkan, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Barang-barang milikku, bukan untuk orang seperti kamu. Hazel, beraninya kamu melukaiku? Hari ini, aku akan merobekmu menjadi 1000 keping. Hari ini, jiwamu akan dimusnahkan. Kakak, rasakan panasnya api ini. Hanya dengan kalian semua, dan trik menyedihkan ini. Pembangunan fondasi. Dia benar-benar berhasil menerobos ke tahap pembangunan fondasi. Bagaimana ini mungkin terjadi? Ini sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mencapai pembangunan fondasi begitu saja? Dia pasti sudah mempelajari beberapa ilmu hitam yang jahat. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana tepatnya. Kamu akan mati di tanganku. Hazel, jangan berani melakukannya. Aku tuan muda keluarga Lowell. Jika kamu membunuhku, keluarga Lowell akan memburumu. Kakak, tolong ampuni kami. Aku memberikan teratai salju milenium. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Siapa di sana? Alam rahasia ditutup lebih awal. Seranganku terhenti. Kekuatan es dan api menyerang balik. Hazel, segera temui aku di aula. Jangan menunda. Guru besar memanggilku. Ke aula guru besar sekarang. Mungkinkah sesuatu terjadi? Orde Astral memang sangat layak menjadi sekte utama di Greendale. Di antara 7 tetua, bahkan yang putranya Lena, berada di tahap awal Mahayana. Kamu sudah di sini. Sekarang maju ke depan. Ketujuh tetua ada di sini. Mungkinkah usahaku membunuh Zachary dan Ariana di alam rahasia telah ketahuan? Salam, Master. Salam, para tetua. Aku tidak mengetahui alasan Master memanggilku. Apa ada hal yang Master perlukan? Hazel, pemimpin sekte berniat mengangkatmu menjadi satu-satunya murid pribadinya. Dia juga ingin kamu menjadi murid pertamanya. Kita dipanggil hari ini untuk membahas masalah ini. Murid pribadi tunggal Master. Kakak Senior, aku khawatir hal ini tidak pantas. Hazel baru berada di sini beberapa hari, dan bahkan belum memasuki sekte dalam. Jika dia langsung menjadi murid pribadi pemimpin, bagaimana perasaan para murid sekte dalam yang sudah berlatih selama bertahun-tahun? Kakak Senior, dunia kultivasi menghormati yang kuat. Bagi jenius alami seperti Hazel, jika menyuruhnya merangkak dari sekte luar, selangkah demi selangkah, jika kabar ini tersebar, dunia akan menertawakan Ordo Astral. Mereka akan mengatakan kita buta bakat. Saudara sekalian, tidak perlu berdebat. Turnamen sekte diadakan 3 hari lagi. Kenapa tidak membiarkan Hazel mengikuti? Jika dia tampil dengan memukau, kita bisa mengumumkan statusnya nanti. Seluruh sekte pasti akan merasa yakin. Kita ikuti kata Tetua Agung. Hazel, kamu harus memberikan segalanya. Biarkan para murid melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Setelah turnamen ini berakhir, aku akan mengumumkannya kepada sekte dan mengangkatmu menjadi satu-satunya murid pribadiku. Iya, Master. Aku tidak akan mengecewakanmu, Master. Karena kita sedang mengangkat murid, kalian para tetua tidak boleh datang dengan tangan kosong. Hazel baru memulai perjalanan kultivasinya. Dia sedang kekurangan alat sihir, pil, dan batu roh. Kalian para pria tua pasti menyembunyikan banyak harta. Baik, cincin penyimpanan ini adalah untuk gadis itu. Di dalam cincin penyimpanan ini, ada 1 juta batu roh dan sebotol pil transformasi ki. Anggap ini sebagai hadiah kecil kami. Terima kasih, Tetua Agung. 1 juta batu roh dan pil pembangunan. Alat spiritual tingkat menengah. Di kehidupan lalu, aku memberikan segalanya. Tapi tetap tidak bisa mendapatkan ini. Di kehidupan ini, seseorang memberikannya langsung kepadaku. Hazel, mengenai turnamen itu, lakukan saja yang terbaik. Walaupun kamu sedikit gagal, aku akan melindungimu. Tidak ada yang berani mengkritikmu. Di kehidupan lalu, aku tidak punya apa-apa. Dan semua orang berani menginjak-injakku.
Di kehidupan ini, aku akan membuat semua orang menghormatiku. Hazel? Bagaimana mungkin dia ada di daftar turnamen Ordo Astral? Zachary, bukankah dia mengangkat seorang pengemis menjadi gurunya? Bagaimana dia bisa memenuhi syarat? Untuk turnamen sekte ini, pasti itu orang dengan nama sama. Babak pertama, Hazel Mercer melawan Ariana Mercer. Kedua murid segera pergi ke arena. Hazel, siapa itu? Apa sekte kita punya orang seperti itu? Mungkin hanya pengisi dari asrama pelayan. Melawan Ariana di babak pertama, dia direkomendasikan secara pribadi oleh Guru Lowell. Ternyata memang kamu, Kak. Bagaimanapun, kita adalah saudara. Menyerah saja. Hentikan omong kosongmu. Jika ingin bertarung, lakukan saja. Berhenti berpura-pura di depanku. Biarkan pertandingan dimulai. Tetap jaga sikap. Jangan gunakan serangan mematikan. Karena kamu memilih cara sulit, jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Hari itu di alam rahasia, aku dan Zachary hanya sedang ceroboh saja. Itulah alasan kamu bisa menang. Hari ini, aku akan menunjukkan kemampuanku. Sudah berakhir. Setelah serangan ini, Hazel Khan langsung ditandu keluar. Aku hanya butuh satu gerakan. Jika kamu bisa menangkisnya, kamu menang. Kamu membual. Kamu kalah. Babak pertama kompetisi ini, Hazel menang. Hazel, beraninya kamu menyakitinya. Hari ini, aku akan membalasmu. Hazel akan melawan Zachary. Zachary berada di tahap menengah pembangunan dasar. Dia yang terbaik di antara murid dalam. Hazel sedang dalam masalah sekarang. Dia hanya mengalahkan Ariana tadi karena keberuntungan semata. Melawan Zachary, dia pasti akan dihancurkan. Zachary, kamu harus berhati-hati. Babak kedua kompetisi ini. Biarkan pertandingan dimulai. Hazel, kamu merasa hebat karena mengalahkan Ariana? Kamu hanya pelayan, tapi berani bersikap lancang. Hari ini aku akan menunjukkanmu perbedaan kekuatan kita yang sebenarnya. Zachary ternyata sedang terdesak. Hazel, kamu sudah memaksaku melakukan ini. Meskipun aku melanggar aturan sekte, aku akan membunuhmu. Pedang pengorbanan darah keluarga Lowell. Zachary sedang memaksakan sebuah terobosan ke tahap menengah pembentukan inti. Hazel sedang berada dalam bahaya. Berhenti. Zachary, turnamen ini seharusnya menjadi pertandingan persahabatan. Tapi kamu menggunakan teknik rahasia keluarga Lowell untuk mencoba membunuh sesama muridmu. Hari ini, aku menghukummu ke tebing penyesalan. Kamu akan merenungkan perbuatanmu selama 3 tahun. Dan hasil turnamen ini akan dibatalkan. Apa kamu merasa keberatan?
tebing penyesalan? Itu adalah zona terlarang Ordo Astral. Tidak ada energi spiritual sedikit pun di sana. Maupun tanaman atau hewan apapun. Jika dia berada di sana 3 tahun, kemampuan kultivasinya kemungkinan besar akan menurun. Bukankah hukuman itu terasa terlalu berat? Berat? Sama sekali tidak, Zachary. Berani menggunakan teknik rahasia untuk membunuh. Tepat di tengah-tengah turnamen ini. Itu sudah menjadi pantangan yang serius. Grandmaster hanya memberikan hukuman kepadanya. Selama 3 tahun di tebing penyesalan. Tidak menghancurkan akar spiritual miliknya. Sudah terasa sangat murah hati sekali. Jadi begini rasanya memiliki pelindung. Grandmaster, ini sama sekali tidak adil. Hazel pikir dia itu siapa? Kamu menghukumku selama 3 tahun. Penggasingan hanya demi seorang pelayan biasa? Siapa yang memberitahumu dia seorang pelayan? Hazel adalah satu-satunya murid pribadi milikku. Murid pribadi milik sang Grandmaster? Hanya satu-satunya. Pantas saja, bakat miliknya sungguh sangat mengerikan. Hal itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi murid milik sang Grandmaster? Murid aula kedisiplinan. Bawa Zachary ke tebing penyesalan. Dia harus merenung selama 3 tahun. Dan tidak boleh meninggalkan tebing itu. Beraninya kalian. Aku tuan muda keluarga Lowell. Ordo Astral tidak berhak menyentuhku. Charles, apa kamu tidak takut keluarga Lowell? Dan Ordo Astral akan bertarung sampai mati. Zachary, hentikan kelancanganmu itu. Ini adalah Ordo Astral, bukan wilayah Lowell. Karena kamu sudah bergabung Ordo Astral, kamu harus mengikuti pelatihan kami. Meski kamu tuan muda keluarga Lowell, jika kamu melanggar aturan kami, tidak ada pengecualian. Mahaguru sudah memberikan banyak kelonggaran dalam hukumanmu hari ini. Dalam dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Hanya dengan menjadi kuat, kamu bisa melindungi diri dan membalas dendam. Lihat, Hazel akan segera menerobos. Ya ampun, aura spiritual ini menunjukkan dia mencapai tahap pertengahan pembangunan fondasi. Dia benar-benar berhasil mendapatkan pencerahan dan naik level sekarang. Usaha yang bagus, Ordo Astral. Charles, kamu sungguh berani. Beraninya dia mempermalukan anakku begini. Menganggap keluarga Lowell tidak ada artinya. Ordo Astral tidak menghormati keluarga Lowell sama sekali. Charles, Ordo Astral milikmu sudah keterlaluan. Putraku Zachary adalah tuan muda dari keluarga Lowell. Dia bergabung dengan Ordo Astralmu. Tapi kamu berani menghukumnya ke tebing penyesalan. Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan kepada keluarga Lowell. Donald Lowell, hentikan omong kosongmu. Saat turnamen sakti berlangsung, Zachary menggunakan teknik terlarang keluarga Lowell, yaitu pedang pengorbanan darah. Dia mencoba membunuh sesama murid. Di dalam Ordo Astral, ini adalah larangan besar. Pemimpin sekte menghukumnya selama 3 tahun di tebing penyesalan. Itu sudah sangat murah hati. Donald, aku menyarankanmu, segera pergi bersama orang-orangmu. Jika tidak, jangan salahkan aku. Aku pastikan tidak ada kultivator Lowell yang pergi dari sini hidup-hidup. Aku menghukum Zachary sesuai dengan aturan Ordo Astral. Ini tidak melibatkan keluarga Lowell. Gangguanmu pada hari ini membuatmu menjadi musuh Ordo Astral. Meskipun keluarga Lowell adalah keluarga terpandang di Greendale, jika kamu berpikir bisa menantang Ordo Astral, keluarga Lowell bukan tandingan kami. Tuan Lowell, kenapa kamu begitu gigih? Sungguh Ordo Astral yang hebat. Sungguh Charles yang hebat. Salam, Guru. Bangun. Hanya dalam 10 hari, kamu telah mencapai terobosan dari pembangunan fondasi awal ke menengah, mengkultivasi akar roh es dan api, serta mencapai kecepatan seperti ini. Sungguh sangat luar biasa. Ini berkat bimbinganmu dan perhatian dari para tetua. Itulah caraku mencapai terobosan ini. Di sisi lain, kamu maju terlalu cepat. Meskipun energi internalmu stabil, energi itu kurang pemurnian. Kamu harus menstabilkan kultivasi pembangunan fondasi tingkat menengahmu. Jangan terburu-buru mengejar kesuksesan. Jalan menuju keabadian harus ditempuh selangkah demi selangkah untuk mencapai akhirnya. Guru, apakah orang yang membuat masalah adalah Donald Lowell, ayah dari Zachary? Tepat sekali. Donald berpikiran sempit dan sangat pendendam. Namun, kamu tidak perlu khawatir.
Meskipun keluarga Lowell adalah keluarga kultivasi utama di Greendale, Astral Order kita adalah sekte nomor 1 di Greendale. Mereka mungkin menyimpan dendam, tapi tidak akan berani berperang habis-habisan dengan kita. Guru sangat baik hati. Berpikir keluarga Lowell akan mundur hanya karena reputasi Astral Order. Namun keluarga Lowell sangat egois dan sangat pendendam. Mereka hanya menahan diri karena kekuatan Astral Order. Mereka hanya menunggu waktu tepat. Aku mengerti niatmu, Guru. Aku akan mengikuti ajaranmu. Fokus berlatih di dalam sekte, memurnikan energi spiritualku, dan menstabilkan ranahku. Aku senang kamu mengerti. Dalam jalan kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Hanya saat kamu kuat, kamu bisa benar-benar tidak merasa takut. Ada banyak teknik, tingkat tinggi di aula teknik. Pilih apapun yang kamu suka. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu bisa selalu bertanya padaku. Iya, Guru. Aku tidak akan mengecewakanmu, Guru. Siapa yang memasang formasi di puncak ini? Energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada di puncak para guru. Dalam 2 tahun, kamu mencapai pembangunan fondasi menengah hingga pembentukan inti awal. Kamu mengolah akar roh es dan api dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Ternyata, pilihanku kepadamu tidak salah. Ini berkat bimbinganmu, Guru, dan dukungan dari sekte, sehingga aku bisa membuat kemajuan. Di dalam cincin penyimpanan ini, ada benda yang aku siapkan. Ramuan tingkat tinggi, batu roh, dan berbagai artefak sihir. Fondasimu sekarang sudah sangat kokoh. Waktunya berangkat untuk mencari pengalaman. Aku akan mengingat ajaranmu, Guru. Aku pasti akan bertindak hati-hati. Ini adalah monster tingkat ketiga. Kekuatannya hanya pembangunan fondasi akhir. Jadi ini bukan tantangan bagiku. Sepertinya para monster tingkat rendah di dalam hutan Wildwood ini cocok untuk mengasah teknikku. Hazel, setahun dari hari ini akan menjadi peringatan kematianmu. Keluarga Lowell benar-benar berusaha keras untuk membunuhku. Mereka mengirimkan 2 ahli di tahap pembentukan inti akhir. Sepertinya Donald benar-benar memikirkan aku. Kamu di tahap pembentukan inti awal? Bagaimana mungkin ini terjadi? 2 tahun lalu, kamu cuma di tahap pembangunan fondasi menengah. Hanya dalam 2 tahun saja, kamu mencapai tahap pembentukan inti. Jika aku tidak beruntung mencapai tahap pembentukan inti, aku khawatir aku akan mati di tanganmu hari ini. Keluarga Lowell menghitung dengan baik, tapi sayangnya tidak sesuai rencana. Tahap pembentukan inti awal lalu, kamu tetap akan mati hari ini. Tentu saja, tidak ada bukti yang ditinggalkan. Cara kerja keluarga Lowell memang sangat kejam dan waspada. Ini adalah buah vermilion 1000 tahun. Buah ini bisa membantu kultivator menstabilkan pembentukan inti mereka dan bahkan langsung menerobos ranah. Hari ini, aku menemukannya tanpa usaha sama sekali. Ternyata ada 2 monster jiwa nascent tahap awal. Saat mereka saling bertarung, pihak ketiga yang akan menang. Rupanya, ini buah vermilion 1000 tahun. Tingkat kultivasiku langsung melompati pembentukan inti tengah dan akhir, dan mencapai puncak pembentukan inti. Puncak jiwa nascent. Sial, dia berada di puncak nascent soul. Dia berada 1 ranah di atasku. Core formation melawan nascent soul. Tidak ada cara untuk menang. Satu-satunya pilihanku adalah melarikan diri. Kamu cukup beruntung, bocah.
Menemukan buah Vermilion Millennium. Jika kamu pintar, kamu akan menyerahkan energinya kepadaku. Aku mungkin membiarkan tubuhmu utuh. Jika tidak, aku akan menghancurkan jiwamu. Masih mencoba untuk lari? Siapapun di bawah Nascent Soul adalah sampah. Hari ini, meski kamu memiliki sayap, kamu tidak bisa melarikan diri. Mati saja sekarang. Ini tidak berhasil. Aku hampir kehabisan energi. Lar, kenapa kamu berhenti? Nadi roh es api milikmu. Cukup mengesankan. Itu sempurna untuk ramuanku. Aku tidak akan meminta dengan baik. Kali ini. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan rasanya tercabik-cabik. Mengira bisa mengambil barangku. Bermimpi saja. Bagus. Kultivator liar itu tidak bisa memasuki gua ini. Kabarnya, di kehidupanku yang sebelumnya, jauh di dalam hutan Wildwood, sebuah gua kuno akan muncul. Mungkinkah ini tempatnya? Ternyata ini adalah teknik pembalikan es dan api, yang sudah lama menghilang. Teknik pembakar es asal agung milikku, dan teknik Aina, saling melengkapi dengan sempurna. Aku baru saja menyesalinya tadi. Sekarang, konflik akar spiritual milikku akhirnya bisa diselesaikan selamanya. Pil pemecah penghalang jiwa Nasen. Legenda mengatakan, ini bisa menetralkan serangan balik dari kesengsaraan surgawi. Harta karun dunia kultivasi ternyata ada di sini. Tahap jiwa nascent. Aku telah menembus tahap jiwa nascent. Sekarang, melawan kultivator liar itu, aku memiliki kesempatan. Gawat, energi spiritualnya kacau, sehingga menyebabkan keruntuhan. Aku harus segera pergi sekarang. Bocah, kamu beruntung masih hidup. Kamu benar-benar berani menampakkan diri. Semua harta karun padamu hari ini, sekarang sudah menjadi milikku. Dengan kemampuanmu yang menyedihkan itu, kamu berani mengincar barang-barangku. Kamu akan mati di tempat ini. Ini adalah kesengsaraan petir Nascent Soul. Hukuman ilahi karena melakukan terobosan sedang terjadi sekarang. Takdir sedang berpihak padaku. Kamu berani menggunakan petir untuk melukaiku? Aku akan merobek tubuhmu. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kepedihan saat petir membakar Nascent Soul-mu. Benih roh sedang merasakan keberadaan Ariana. Dia sedang menuju ke Southern Wilds. Dendam dari kehidupan masa lalu. Bertahan, Ariana. Ada para ahli di Southern Wilds. Mereka bisa menyembuhkan racun api itu. Zachary, obat ini tidak berguna. Aku tidak bisa meredam gejolak ini. Ini Hazel. Ini benar-benar adalah perbuatannya. Southern Wilds tempat kekacauan tanpa hukum. Pasti ada cara tidak lazim meredamnya. Zachary, hanya kamu yang memperlakukanku dengan baik. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah lama mati. Ini jimat giok pelindung nyawa. Hancurkan ini, maka jimat ini akan memindahkanmu ke lokasi yang acak. Jika kamu menghadapi bahaya maut, segera hancurkan saja. Zachary, jimat ini sangat berharga. Jika kamu memberikannya kepadaku,
Bagaimana dengan dirimu? Aku tuan muda keluarga Lowell. Aku memiliki cara lain untuk melindungi diriku sendiri. Aku merasa tenang jika kamu memilikinya. Aku harus kembali ke Astral Order. Hanya dengan menjadi lebih kuat, aku bisa benar-benar melindungimu. Kamu harus berhati-hati. Segera kembali untuk menemuiku. Aku menunggumu di Southern Wilds. Jangan khawatir. Paling lambat 3 bulan lagi, aku menjemputmu di Southern Wilds. Hingga saat itu tiba, jangan keluar jika tidak perlu. Ada banyak kultivator jahat di sana. Berhati-hati dalam segala hal. Lokasi Ariana berada, tepat di pinggiran wilayah Southern Wilds. Zachary juga seharusnya sedang berada di sisinya. Kali ini, tidak ada tempat bagimu untuk lari. Wilayah Southern Wilds akan menjadi tempat pemakamanmu. Aku akan pergi ke sana sekarang, untuk menuntaskan dendam darah ini. Menarik. Ternyata, dia memiliki api Phoenix dan garis keturunan Phoenix S. Menggunakan tubuh ini untuk kultivasi, pasti akan meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Kultivator jahat ini juga mengincar Ariana. Ini sangat menyakitkan. Hazel, dasar wanita murahan. Aku membencimu. Zachary. Selamatkan aku, Zachary. Kumohon datang dan selamatkan aku. Ikut denganku, cantik. Aku bisa membantumu menekan api di dalam tubuhmu dan membuatmu tetap hidup. Mengapa menolak tawaran ini? Lepaskan aku. Aku bersama pewaris keluarga Lowell. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Hahaha. Keluarga Lowell? Di Southern Wilds. Keluarga Lowell bukan apa-apa. Pergi bersamaku hari ini. Adalah keberuntunganmu. Kultivator jahat ini tahu memilih tempat. Tempat ini sangat terpencil. Ariana, setelah kultivator jahat itu selesai denganmu, aku sendiri yang akan mengakhiri hidupmu. Dasar monster, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Kamu berani menggunakanku untuk kultivasi? Zachary akan membunuhmu karena hal ini. Keluarga Lowell akan menghancurkan Belantara Selatan. Masih mencoba melawan? Teruskan saja, dan aku akan menghancurkan akar rohmu. Aku akan membuatmu menjadi orang biasa, menjalani hidup lebih buruk dari kematian. Aku akan bekerja sama. Aku bersedia kamu gunakan untuk kultivasi. Tolong, jangan hancurkan akar rohku. Berhenti menyiksaku. Baik, kekuatan ini sangat murni. Puncak jiwa nascent. Aku hampir mencapai puncak jiwa nascent. Penderitaan yang aku rasakan hari ini, akan aku balas suatu hari nanti, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali. Aku harus tetap hidup. Aku akan hidup demi membalas dendam. Aku berhasil menerobos. Aku telah mencapai puncak jiwa nascent. Serang dia saat dia sedang terpuruk. Hazel, kakak selamatkan aku. Tolong bantu aku. Kultivator jahat ini ingin menguras akar rohku. Bunuh dia, cepat. Keluarkan aku dari sini. Kamu sungguh sombong, bocah kecil. Hari ini, aku akan membawamu dan juga memurnikanmu untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan kultivasi murahan dan sesat milikmu itu, kamu tidak layak mencapai tahap itu. Ya. Kakak, bantu aku melepaskan segel pada rantai ini. Aku menyadari kesalahanku. Saat itu aku sudah gila. Biarkan aku tetap hidup. Aku tidak akan pernah berani melawanmu lagi. Sudah terlambat. Hari ini adalah hari kematianmu. Anggap dirimu beruntung. Kamu bisa berlari sekarang, tapi tidak bisa bersembunyi selamanya. Ariana, wanita jalang itu. Dia malah melarikan diri ke Darklands. Dia mengetahui cara memilih tempat bersembunyi. Melarikan diri ke Darklands tidak masalah. Energi iblis di sana sangat luar biasa. Ini tempat terbaik iblis batin bertumbuh. Begitu dia tertelan oleh energi itu, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dari tahap puncak core formation ke tahap awal nascent soul,
Ini hanya berlalu beberapa hari saja. Meskipun kekuatan spiritualku sangat kuat, kekuatan itu masih memerlukan sebuah pemurnian. Fondasi kekuatanku masih sedikit tidak stabil. Waktunya, aku kembali ke Astral Order untuk bermeditasi dan menstabilkan kultivasiku. Guru, aku memberikan salam padamu. Iya. Ini lumayan juga. Kamu baru berlatih selama beberapa bulan, tapi sudah melampaui puncak core formation menuju ke tahap awal Nascent Soul. Dalam seluruh dunia kultivasi ini, sedikit orang yang bisa menandingi kemajuanmu. Namun, Guru, aku menembus tahap ini terlalu cepat. Kekuatan spiritual di tubuhku tidak stabil. Kamu bisa pergi ke puncak Azure Crest, ke gua meditasi untuk latihanmu. Energi spiritual di sana sangat pekat. Terima kasih atas bimbingannya, Guru. Fokus pada meditasi yang kamu lakukan. Menurut hitungan yang aku buat, dalam waktu 3 tahun lagi, waktunya tiba mengikuti turnamen sekte dari seluruh sekte di Greendale. Turnamen ini diadakan 10 tahun sekali, mempertemukan 5 sekte yang besar dan anak-anak dari keluarga besar. Ini acara besar di dunia kultivasi. Saat kamu menyelesaikan masing-masing nanti, kamu akan datang tepat waktu. Tiga tahun meditasi, berhasil menembus tahap awal Nascent Soul ke tahap menengah Nascent Soul. Pondasi kekuatanku sangat kokoh. Kekuatan es dan api semakin selaras. Api Phoenix mulai bergetar, membuatku merasa kekuatanku sedang meningkat. Apakah ini karena kedua teknik itu mulai menyatu? Tahap menengah Nascent Soul. Lumayan. Guru, saat aku sedang bermeditasi, aku menjalankan seni pembakaran es Great Origin dan seni pembalikan es dan api. Itu memicu reaksi pada roh bara Phoenix. Sepertinya kekuatannya sedang meningkat. Aku tidak memahaminya. Jadi aku datang meminta bimbinganmu. Seni pembakaran es Great Origin adalah seni es api tingkat langit. Seni pembalikan es dan api adalah warisan kuno es dan api. Penyatuan kedua teknik itu ternyata memicu evolusi Phoenix Ikat Nyawamu. Ini adalah bentuk awal api langit primordial. Api ikatan nyawa di dunia kultivasi terbagi menjadi 4 tingkatan. Kultivator memurnikan api fana saat mereka baru mulai. Api bumi tersembunyi jauh di pegunungan. Api roh adalah api ikatan nyawa bawaan lahir. Namun api langit adalah api yang paling hebat di seluruh dunia. Api langit primordial adalah yang tertinggi di antara api langit. Guru, apakah api langit primordial merupakan api legendaris yang paling mutakhir? Benar, api langit primordial adalah api mutakhir gabungan es dan api. Ini sangat cocok dengan akar spiritual ganda, es dan api milikmu. Kebetulan sekali, turnamen sekte akan segera. Itu Hazel, dari Orde Astral. Dulu dia hanya di tahap inti. Sekarang dia sudah di Nascent Soul menengah. Kecepatan kultivasi itu benar-benar sangat luar biasa. Bukan sekedar luar biasa. Dia berlatih menggunakan akar spiritual es dan api. Dengan bakat seperti itu, tidak ada orang di Greendale yang bisa menandinginya. Bagaimana Hazel bisa di tahap Nascent Soul menengah? Seandainya aku tidak dikurung di tebing penance selama 3 tahun, dan kemajuanku tidak terhambat. Sebagai tuan muda keluarga Lowell, aku tidak akan tertinggal darinya. Aku seharusnya sudah menembus ke Nascent Soul menengah sejak lama. Tenangkan diri kamu, Tuan Lowell. Untuk turnamen ini, keluarga Lowell telah mengirimkan Kyle Lowell, murid di tahap Nascent Soul menengah, untuk mengikuti pertandingan. Jika dia melawan Hazel, dia pasti akan memberinya pelajaran. Hazel, hari ini, aku akan menunjukkanmu siapa jenius yang sebenarnya di dunia kultivasi Greendale. Cukup bicaranya. Seorang jenius Greendale tidak ditentukan oleh kata-kata, melainkan oleh kekuatan. Kamu sedang mencari mati.
Kyle hanya berada di tingkat menengah Nascent Soul. Dia menggunakan eliksir untuk menerobos paksa ke puncak Nascent Soul. Ada yang aneh dengan eliksir ini. Eliksir ini mengandung energi iblis. Ini adalah eliksir klan iblis. Itu adalah energi iblis. Dia adalah kultivator jalur abadi. Kenapa dia tercemar energi iblis? Ketua Sekte Red Dawn, aku ingin bertanya, kenapa eliksir yang dikonsumsi muridmu mengandung energi iblis? Tidak mungkin. Apakah Sekte Red Dawn sebenarnya bekerja sama dengan klan iblis? Jika ini benar, Sekte Red Dawn akan menjadi pengkhianat dunia kultivasi Greendale. Sekte Red Dawn adalah satu dari 5 sekte besar Greendale. Sekte ini didirikan berdasarkan seni alkimia. Sekarang, mereka justru membiarkan muridnya memakan pil yang mengandung energi iblis, mengabaikan aturan dalam dunia kultivasi. Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Energi iblis ini tidak muncul alami. Ini sengaja dimurnikan ke dalam pil tersebut. Seni alkimia milik Sekte Red Dawn adalah yang terbaik di Greendale. Tanpa adanya izin dari pihak sekte, mana berani seorang murid biasa memurnikan pil jahat seperti itu? Para tetua, Sekte Red Dawn akan menyelidiki masalah ini secara tuntas. Kami akan memberikan jawaban kepada seluruh dunia kultivasi. Jika memang ada pengkhianat di dalam sekte kami yang bersekongkol dengan para iblis, Sekte Red Dawn tidak akan memaafkannya. Mahaguru, ini tidak masuk akal. Aula alkimia kami selalu mematuhi aturan dengan sangat ketat. Kami tidak akan pernah memurnikan pil jahat. Seseorang pasti beraksi secara sembunyi untuk menjebak Sekte Red Dawn. Terlepas dari ini jebakan atau bukan, Sekte Red Dawn tetap harus disalahkan hari ini. Turnamen Sekte adalah acara besar di Greendale. Kami tidak bisa membiarkan hal jahat menodai acara ini. Pertandingan antara Hazel dan Kyle kini dianggap tidak sah. Mulai sekarang, seluruh murid yang bertanding dan membawa pil obat harus menyerahkannya ke Pavilion Herbal serta Aula Disiplin Astral Order untuk menjalani pemeriksaan bersama. Tenang, turnamen perguruan adalah ujian kemampuan yang sesungguhnya. Kita berlatih di jalan yang benar. Trik-trik murahan seperti ini tidak pantas berada di sini. Mulai hari ini, kita mengundi ulang pertandingan. Pengguna ilmu hitam atau pil terlarang akan kehilangan kekuatan dan diusir. Perguruan astral tidak akan membiarkannya. Semua murid yang berpartisipasi, segera kemari dan ambil undian kalian. Lawan akan ditentukan kembali. Turnamen dilanjutkan sekarang. Hazel, aku mengetahui kamu sangat kuat. Namun sebagai murid utama Sekte Fajar Merah, aku tidak akan membiarkanmu menang mudah. Hari ini, Api Pil melawan Api Es. Mari kita selesaikan ini. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kekuatan yang sesungguhnya dari akar roh ganda es api. Hazel dari perguruan astral menang. Untuk turnamen perguruan kali ini, di Greendale, perguruan astral menempati posisi pertama. Hazel adalah juaranya. Guru, selamat. Hazel adalah bakat langka abad ini. Perguruan astral, benar-benar perguruan terbaik di Greendale. Kekuatanmu akan menjadi legenda. Ini adalah hal yang sangat langka bagi Hazel mencapai tingkat setinggi ini dengan kultivasi ganda es dan api. Perguruan astral memiliki penerus yang layak. Kami sangat menghormatimu. Turnamen ini telah berakhir. Semuanya hati-hati saat kembali ke perguruan. Guru, pada turnamen sekte ini, energi iblis di dalam pil Kyle terlihat sangat mencurigakan. Sekte Red Dawn adalah sekte alkimia besar. Bagaimana mereka membuat ramuan jahat itu? Apa guru mengetahui alasan di baliknya? Itu bukan dari Sekte Red Dawn, melainkan dari Darklands.
Kekuatannya menguat selama beberapa tahun ini. Raja Iblis sudah lama mengincar dunia kultivasi. Sekte Red Dawn hanya dimanfaatkan saja. Pasukan Darklands sudah menyusup ke Greendale. Turnamen sekte ini hanya menjadi permulaan saja. Dunia kultivasi akan segera menghadapi pada tiap sekte besar akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, dia akan menjadi semakin peka terhadap nasib dunia dan bahaya. Guru sudah menjadi ahli tingkat atas di tahap akhir Great Ascension. Guru pasti sudah menyadari niat sebenarnya dari Darklands. Pertumpahan darah yang akan datang kemungkinan besar akan jauh lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Aku memahaminya. Hanya dengan menjadi cukup kuat, aku bisa melindungi sekte dan melawan Darklands. Aku akan fokus berlatih agar segera mencapai tahap selanjutnya demi melakukan bagianku bagi Astral Order dan dunia kultivasi. Bagus jika kamu merasa begitu. Kamu sekarang di tahap Nascent Soul tingkat menengah, tapi kamu masih kekurangan pengalaman bertarung. Aku memerintahkanmu pergi ke menara percobaan sekte untuk berlatih. Guru, apakah menara percobaan yang guru sebutkan adalah tempat yang terkenal di seluruh dunia? Menara Azure Trials yang menyimpan peluang dan tantangan tak terbatas. Benar sekali. Menara itu memiliki 9 lantai. Tiap lantai memiliki boneka dan tantangan yang sesuai dengan tingkat kultivasimu. Setiap lantai berbahaya, tapi setiap lantai menyimpan harta. Pergi dan berlatih keras. Jangan mengecewakanku. Aku segera berangkat. Hazel, saat kamu masuk ke dalam, ada 9 lantai di menara ini. Setiap tingkat penuh dengan bahaya. Lantai yang terlewati membawa peluang baru. Tanpa ketulusan hati, jalan akan terhambat. Tanpa kekuatan cukup, jalan tak akan ada. Aku akan mengingat ajaranmu, tetua. Aku tidak akan mengecewakan harapan guru dan sekte. Iya. Tempat apa ini? Kultivator membagi monster menjadi 9 peringkat, sesuai tahap pemurnian ki, hingga kenaikan. Monster peringkat 3 di lantai 1 ini. Hanya di tahap akhir pemurnian ki. Ini cukup mudah untuk ditangani. Sepertinya menara ini semakin sulit di setiap lantainya. Ternyata ini adalah klona, dengan kekuatan yang setara denganku. Menarik. Hari ini, aku akan melawan diriku. Pertahanan terus-menerus itu tidak berguna. Hanya kecepatan yang bisa melawan kecepatan. Aku bertarung melawan diriku sendiri. Sepertinya, aku mendapatkan banyak hal. Kultivasiku sudah langsung mencapai tahap akhir Nascent Soul. Binatang tingkat 6. Kekuatannya berada di tahap Nascent Soul menengah. Dibandingkan dengan lantai pertama, ini berkali-kali lipat lebih kuat. Inti binatang tingkat 6. Ini bisa digunakan untuk memurnikan pusaka. Temuan bagus. Ayo kita lanjutkan. Kitab Es dan Api. Ternyata ini adalah harta karun. Ini sangat cocok dengan akar roh esku. Tidak heran, ini menara ujian Azur yang terkenal itu. Hanya dalam 8 lantai, tingkat kultivasi aku telah mencapai puncak Nascent Soul. 8 tahap telah diselesaikan. Tahap terakhir, hadapi aku. Aku ingin melihat apa lagi yang kamu miliki untuk menunggu aku. Di mana tempat ini? Tidak ada energi spiritual di sini. Tidak ada batas di sini. Aku bahkan tidak bisa membedakan arah. Tingkat 9. Ternyata adalah ujian seperti ini. Indra spiritualku tidak bisa mendeteksi apapun.
Binatang ini ternyata bisa melahap. Kekuatan spiritual. Aku mengerti sekarang. Tingkat 9 tidak menguji kekuatanmu, melainkan karakter dan kreativitasmu. Di dalam kegelapan tanpa akhir ini, tetap menjadi diri sendiri dan melampaui batas dirimu adalah cara menyelesaikan tingkat ini. Selamat, kamu adalah orang pertama yang berhasil menembus tingkat 9. Kamu juga yang pertama di kegelapan, tetap menjadi diri sendiri, dan tetap berhasil menciptakan teknik baru sebagai seorang kultivator. Itu sangat luar biasa. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Aku adalah roh menara dari Menara Ujian Azur. Seluruh menara ini wilayahku. Nona, tadi kamu sangat mewaspadaiku. Itu cukup pelit. Namun, karena kamu orang pertama yang berhasil menyelesaikannya, aku akan memaafkannya. Kamu bilang aku orang pertama yang menembus lantai 9. Maka seharusnya banyak orang yang sudah memasuki lantai 9 sekarang kan? Kenapa pengultivasi sebelumnya tidak bisa menyelesaikannya? Apa rahasia di balik kegelapan lantai 9? Karena kamu berada di kegelapan selama 200 tahun penuh. Di lantai Udexan, waktu mengalir berbeda dari dunia luar. Hanya beberapa hari berlalu di luar, namun sudah sahabat di sini. Mereka yang bertekad lemah tidak sanggup menghadapi pengikisan waktu. Tekadmu adalah yang terkuat yang pernah kulihat. Aku mengerti. Terima kasih memberitahuku, Roh Menara. Karena aku orang pertama yang berhasil menyelesaikannya. Berbagai peluang di lantai 9. Seharusnya milikku sekarang kan? Hei, berhenti mengambil semuanya. Sisakan untuk orang setelahmu. Kamu sangat serakah. Aku marah sekarang. Aku akan mengusirmu. Roh yang sangat pelit. Puncak tahap Nascent Soul. Teknikku sudah sempurna, dan aku mendapatkan semua keuntungan. Kali ini, aku akan menembus transformasi jiwa, dan mencapai ranah baru. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Tanda-tanda sebelum transformasi jiwa. Adik-adik seperguruan, siapkan formasi pelindungnya. Jangan biarkan sisa guncangan petir memengaruhi sekte kita. Aku tidak mengecewakanmu, Guru. Aku sudah mencapai tahap awal transformasi jiwa. Tahap awal transformasi jiwa. Hazel, kamu baru berusia 30 tahun, tetapi sudah menjadi kultivator transformasi jiwa. Di seluruh dunia kultivasi, kamu benar-benar luar biasa. Seorang jenius yang terlahir alami, bakat yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Dengan bakat seperti itu, kamu pasti akan mencapai puncak tertinggi. Pujian mereka itu memang pantas kamu dapatkan, tapi kamu baru mencapai transformasi jiwa. Energimu memang sangat besar, namun belum terasa stabil. Jangan menjadi sombong dulu. Dalam dunia kultivasi, transformasi jiwa adalah titik balik utama. Dari jiwa nascent ke transformasi jiwa, jiwa dan energi spiritual harus menyatu untuk membentuk fondasi yang kuat. Aku memahami ajaranmu, Guru. Tapi masih ada satu hal yang aku pikirkan. Ini mengenai kerjasama rahasia antara sekte Red Dawn dan Darklands. Guru bilang sebelumnya sudah ada petunjuk. Aku bertanya-tanya, bagaimana kelanjutan penyelidikannya? Pihak sekte dan 4 sekte besar lainnya sedang menangani ini bersama-sama. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Prioritasmu saat ini adalah menstabilkan ilmu transformasi jiwamu. Serap setiap wawasan yang kamu dapatkan di dalam menara ujian. Jangan biarkan bakatmu terbuang sia-sia. Iya, Guru. Aku akan berfokus pada meditasiku. Setelah 20 tahun berlatih di Soul Transformation, pondasiku kini sudah sangat kokoh. Aku sudah menyatukan semua hal yang aku dapatkan dari Azure Trials Spire. Kekuatanku kini berkali-kali lipat lebih besar daripada kekuatanku 20 tahun yang lalu. Hazel, segera datang ke Aula Grandmaster. Ada hal mendesak yang harus dibicarakan. Kamu sudah bermeditasi selama 20 tahun. Kekuatanmu sudah menjadi sangat stabil. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena kasus sekte Red Dawn akhirnya berhasil diselesaikan. Orang-orang di dalam sekte Red Dawn yang bersekongkol dengan Darklands bertindak atas perintah keluarga Lowell.
Para pengkhianat yang bekerja sama dengan keluarga Lowell dan Darklands sebenarnya tinggal 2 sektor untuk membantai kerabat mereka sendiri. Untungnya, 4 ordo utama kita datang tepat waktu untuk membantu dan berhasil menyelamatkan fondasi dari sektor Red Dawn. Namun, para pengkhianat itu melarikan diri bersama dengan kelompok Zachary. Zachary benar-benar memiliki keberanian untuk bersekongkol dengan Darklands. Keluarga Lowell merencanakan ini sejak lama. Itu bukanlah keputusan yang mendadak. Kami mengirim orang untuk menyelidiki kediaman keluarga Lowell di Greendale. Di luar dugaan kami, keluarga Lowell sudah berpindah dan menyembunyikan seluruh kediaman mereka. Tidak ada jejak keluarga Lowell yang ditemukan di Greendale sekarang. Aku bisa merasakan benih roh itu. Roh Phoenix Ember yang menempel pada Ariana sudah tidak ada di Darklands. Dia sudah meninggalkan Darklands. Tuan memiliki urusan yang mendesak. Dia memerintahkan orang suci menyambut kalian. Kekuatan orang suci meningkat pesat. Belakangan ini, dia sangat disukai oleh Tuan. Mengenai kolaborasi ini, diskusikan hal itu dengan orang suci. Ariana, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu bisa menjadi orang suci? Aku dan Zachary sudah lama tidak bertemu. Ada urusan pribadi yang perlu dibicarakan. Ariana, setelah kamu diculik kultus jahat di Belantara Selatan, aku mencarimu di sana cukup lama. Tidak ada kabar selama itu. Bagaimana kamu bisa sampai di Darklands? Bahkan bisa menjadi orang suci? Dulu Hazel mengejarku ke Belantara Selatan. Dia ingin membunuhku. Aku terpaksa menghancurkan giok teleportasi yang kamu berikan. Benda itu mengirimku ke Darklands. Saat itu aku terluka parah. Akar spiritualku hampir hancur. Jika Raja Kegelapan tidak langsung turun tangan untuk menyelamatkanku, aku pasti sudah mati sejak dulu. Hazel lagi. Ini dendam tak termaafkan. Tenang, Ariana. Keluarga Lowell bekerja sama dengan Darklands. Kita pasti akan membunuh Hazel. Kita akan menghancurkan Orda Astral agar dia membayar 10.000 kali lipat atas penderitaan yang dia berikan kepadamu. Guru, keluarga Lowell bersekongkol dengan iblis. Perang antara kaum abadi dan iblis akan segera pecah. Aku ingin berlatih ke dunia manusia untuk bersiap menghadapi perang besar antara kaum abadi dan iblis nanti. Token Geok ini adalah alat komunikasi Orda Astral. Hancurkan jika kamu dalam bahaya. Aku mengerti, Guru. Ariana, Zachary, aku tahu kalian sedang mencariku. Gunung api Crimson Pyre akan menjadi tempat peristirahatan terakhir kalian. Hazel, sudah kuduga kamu di sini. Kamu punya jalan keluar, tapi tidak mengambilnya. Kamu malah memilih masuk ke neraka. Hari ini adalah hari kematianmu. Kakak, kita sudah tidak bertemu 20 tahun. Kamu sungguh menjadi sangat sombong. Sayang sekali. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan gunung api Crimson Pyre hidup-hidup. Ariana, bersiap untuk mati. Beraninya kamu datang ke wilayahku dan melukai orang suciku. Kamu sedang mencari mati. Tahap pertengahan Ascension. Kultivasi milik Raja Iblis itu ternyata begitu hebat. Raja Iblis, terima kasih telah datang menyelamatkanku. Hazel telah berulang kali melintasi Darklands. Bahkan dia membunuh pelindung Darklands kita. Dia pantas mati 1000 kali. Kamu hanya di tahap awal Soul Transformation. Beraninya kamu menjadikanku musuh. Hari ini, aku akan memusnahkan jiwamu. Aku akan membiarkan dunia kultivasi tahu akibat jika berani menentang Darklands. Keterlaluan. Apa-apaan ini? Raja Iblis, Hazel terhisap ke dalam pusaran. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kalian panik? Ini adalah pusaran inti. Gunung berapi Crimson Pyre. Kabarnya api kuno tersembunyi di sini. Dia pasti mati kalau masuk.
Kalian semua berjaga di sini. Aku akan pergi menyelidikinya. Pastikan untuk mengonfirmasi kematiannya. Ternyata itu adalah sisa jiwa Primordial Skyfire. Legenda bilang Primordial Skyfire adalah api terkuat di dunia. Meski hanya sisa jiwa, ia tetap memiliki kekuatan penghancur dunia. Kalau aku bisa menaklukkannya, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Apa aku benar-benar akan mati begini? Aku tidak boleh mati. Aku belum membunuh musuhku sendiri. Aku belum memenuhi harapan guru. Aku belum menjadi orang kuat. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tahap akhir transformasi jiwa. Di dunia kultivasi, beralih dari tahap awal ke akhir membutuhkan seorang kultivator biasa, setidaknya beberapa ratus tahun. Tapi aku justru menggunakan sisa jiwa dari api langit purba untuk langsung melompat maju. Inilah keuntungan mengultivasi akar spiritual ganda es dan api. Seperti dugaan dari api langit purba, meski hanya sebuah sisa jiwa, ia tetap memiliki kekuatan yang sangat mendominasi. Sekarang api langit purba milikku sudah menjadi sempurna sepenuhnya, dan jiwa es hampa milikku juga ikut meningkat bersamanya. Jalur kultivasi akar ganda es dan api akhirnya berhasil melangkah maju. Raja Iblis ingin membunuhku, tapi dia tidak menyangka ini menjadi berkah. Kekuatanku sedang meroket pesat. Saat waktunya tiba, aku akan membiarkannya merasakan kekuatan api langit purba sempurnaku. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menguras semua energi api di sini sampai benar-benar kering. Tahap pertengahan penggabungan. Sekarang, meski aku bertemu Raja Iblis, aku bisa menangkis beberapa serangan, lalu melarikan diri dengan mudah. Aku bahkan mungkin punya peluang menang. Raja Iblis, Zakari, Ariana, aku sudah kembali. Alin, giliran kalian untuk membayar harganya. Hazel, segera kembali ke Astral Order sekarang. Darklands telah bergabung dengan keluarga Lowell, serta para pembelot sektor Red Dawn, untuk menyerang dunia kultivasi. Perang ini sudah berlangsung 3 tahun. Kami sudah mengirimkan banyak pesan, tapi tidak bisa menghubungimu. Sebenarnya kamu ada di mana? Hazel, 100 tahun sudah berlalu. Dunia kultivasi mengalami kerugian besar. Kelima sekte sudah bersatu, tapi kalah oleh pasukan iblis. Para tetua dari keluarga Lowell telah bekerjasama dengan Raja Iblis. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Jika kamu menerima pesan ini, segera kembali sekarang juga. 100 tahun, ternyata sudah selama itu. Pantas saja sang Raja Iblis tidak berada di dekat gunung berapi. Perang antara kaum abadi dan iblis sudah pecah sejak lama. Kali ini, aku akan membalikkan keadaan. Aku akan melindungi dunia kultivasi dan membunuh semua musuhku. Berhenti di sana. Kita sedang berada dalam perang. Gerbang ini sedang ditutup rapat. Orang asing dilarang masuk. Tunjukkan tanda pengenalmu. Aku murid pribadi dari Charles, pemimpin dari Astral Order. Aku adalah Hazel. Segera antarkan aku menemui guruku. Apakah kamu benar-benar kakak senior Hazel? 100 tahun lalu, kamu menghilang setelah pergi berlatih. Kami mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan apapun. Aku tidak menyangka kamu kembali. Semuanya, ini adalah murid legendaris. Dari Astral Order, Hazel. Dia adalah jenius langka di dunia kultivasi. Dia mengalahkan semua orang pada turnamen sekte dan menjadi pemenangnya. Sepertinya, kekuatan miliknya telah menjadi semakin hebat. Jadi itu benar-benar kakak Hazel. Maafkan atas ketidaktahuanku. Semoga kamu bisa memaklumi ini. Tidak apa-apa. Perang antara Dewa dan Iblis sudah mencapai saat yang kritis.
Hazel, kamu benar-benar sudah kembali. Tahap penyatuan menengah? Kamu benar-benar sudah mencapai tahap penyatuan menengah. 100 tahun yang lalu, kamu di tahap transformasi jiwa awal. Sekarang kamu sudah melompat, melewati 2 alam besar. Kecepatan kultivasi semacam ini jarang terjadi dalam sejarah. Hazel, sudah kuduga, kamu tidak mengecewakan kami. Kekuatanmu di tahap penyatuan menengah sekarang berada di tingkat atas dalam dunia kultivasi. Dengan adanya kamu di sini, kondisi perang ini pasti bisa kita balikkan. Guru, para tetua, aku sudah mengecewakan kalian. Saat aku sedang berlatih, aku tidak sengaja terhisap pusaran inti gunung berapi Crimson Pyre. Aku terjebak dan tidak bisa kembali membantu sekte tepat waktu. Guru, para tetua, tolong maafkan aku. Kepulanganmu dengan selamat adalah berkah yang terbesar. Kamu pasti sudah menanggung banyak kesulitan selama seabad ini. Mencapai tahap penyatuan menengah tentu bukan hal yang mudah. Kondisi perang saat ini sangatlah kritis. Tanah Kegelapan bergabung dengan Lowell dan para pembelot sekte Fajar Merah. Mereka melancarkan serangan 3 arah. Kelima sekte sedang melawan, tapi kita mulai terdesak. Banyak sekte sudah hancur, dan banyak korban jiwa berjatuhan. Leluhur Lowell dan Raja Iblis adalah kekuatan yang tak tertandingi. Kelima sekte kita memang bisa menahan mereka, tapi tidak bisa memecah kebuntuan. Saat ini, dunia kultivasi membutuhkan orang kuat untuk memecah kebuntuan. Hazel, karena sekarang kekuatanmu setara dengan tahap kenaikan awal, aku memerintahkanmu untuk segera pergi ke garis depan timur dan membantu pasukan di sana untuk mengusir keluarga Lowell dan juga pasukan iblis. Kamu harus membalikan keadaan perang. Baik, Guru. Aku tidak akan mengecewakanmu maupun sekte ini. Hazel, terima kasih sudah datang menyelamatkan kami. Jika kamu terlambat sedikit saja, gerbang timur pasti sudah diterobos. Tidak perlu berbicara lagi. Tahan barisannya. Aku akan menjaga bagian belakang. Hazel, kamu masih berani memamerkan kekuatanmu di medan perang. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya. Dia sudah mencapai tahap penggabungan menengah. Kita harus bekerja sama untuk menang. Kita harus membunuhnya hari ini. Ariana, Zachary, kalian berdua datang tepat waktu. Hari ini, di tempat ini, kita selesaikan semua urusan kita. Hazel, ini semua perbuatanmu. Ratusan tahun, kultivasiku yang terhambat adalah salahmu. Pasti kamu pelakunya. Kalau memang iya, kenapa? Kamu bersekongkol dengan Darklands untuk mengacaukan dunia kultivasi. Tidak. Mati kamu, Ariana. Berhenti. Dasar kalian, tikus-tikus. Zachary, aku pergi. Jaga dirimu. Mau melarikan diri? Sudah terlambat. Hazel, aku tidak akan melepaskanmu, meski mati. Hazel, keluarga Lowell tidak akan tenang sampai kamu mati. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu bersamaku. Sangat sia-sia. Zachary, kamu bersekongkol dengan Darklands untuk mengacaukan dunia kultivasi. Aku mengakhiri hidupmu hari ini. Ayah, selamatkan aku. Berani sekali kamu menyentuh putraku. Donald, keluarga Lowell bersekongkol dengan Darklands untuk mengacaukan dunia kultivasi. Kamu pantas mati. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan langit. Aku akan melenyapkanmu, bajingan tua. Hari ini aku bersumpah akan menghancurkan tulangmu menjadi abu demi membalaskan dendam putraku. Zachary, aku akan membawamu ke neraka bersamaku. Donald, jangan berani menyakiti muridku. Hazel, segera obati lukamu. Aku akan menahan mereka di sini. Charles, kamu berani melindunginya? Hari ini, aku akan menghancurkanmu bersama dengannya.
Darkland dan keluarga Lowell sedang meneror dunia kultivasi. Hari ini kita harus bersatu untuk menjatuhkan Donald. Tuan Bishop, benar sekali. Donald mencapai tahap kenaikan awal. Jika kita tidak menghentikannya, dunia kultivasi tidak akan damai. Ini formasi pembantai abadi kuno. Ini bisa menjebak kultivator pada tahap kenaikan awal. Formasi pembantai abadi, kamu benar-benar menyiapkannya. Guru, aku datang membantumu. Tidak. Aku kultivator tahap kenaikan awal. Tidak mungkin. Aku akan kalah darimu. Donald, mati. Bagus. Akhirnya kita menyingkirkan Donald. Kebuntuan dalam perang ini akhirnya telah terpecahkan. Nona Mercer, tolong ampuni aku. Aku terpaksa bekerja sama dengan keluarga Lowell dan Darkland. Tolong, biarkan aku pergi. Kamu mengira bisa kabur begitu saja? Pengkhianat. Hanya memiliki satu jalan keluar, kematian. Hazel, aku tidak menyangka kamu berkembang sampai sejauh ini, membunuh Donald dan mengambil lengan kiriku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar atas semua perbuatanmu. Aku sekarang di tahap fusian menengah. Jika aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencapai Great Ascension, aku bisa menggunakan kekuatan langit untuk melawan Raja Iblis. Kamu ingin menyakiti Hazel? Hadapi kami dulu. Raja Iblis, kami adalah lawanmu. Kamu ingin menggunakan kekuatan langit untuk mencapai Great Ascension? Mimpi belaka. Hari ini, aku akan menghentikan terobosanmu dan menghancurkan jiwamu. Raja Iblis, hadapi aku. Mustahil. Kamu benar-benar mencapai tahap kenaikan agung. Raja Iblis. Raja Iblis, kamu tidak akan lolos hari ini. Arg. Hazel, aku akan melawanmu sampai mati. Mencoba untuk berlari di bawah kesengsaraan surgawi, bahkan jiwa iblis tidak akan selamat. Kesengsaraan kilat Hazel di tahap kenaikan agung sangat mengerikan. Hazel bisa bertahan selama ini adalah pencapaian yang luar biasa. Pahala surgawi. Setelah perang antara abadi dan iblis, 3 bulan telah berlalu. Hari ini, Ordo Astral akan memulai era yang baru. Warisan yang diteruskan, kepercayaan yang diberikan. Hazel, kamu telah mencapai tahap kenaikan agung. Kekuatanmu jauh melampaui kekuatanku. Aku telah memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan Ordo Astral kepadamu. Mulai sekarang, kamu adalah pemimpin ke-22 dari Ordo Astral. Guru, tolong jangan. Aku masih sangat tidak berpengalaman. Mana mungkin aku memikul tanggung jawab ini? Tolong pertimbangkan lagi, Guru. Hazel, tidak perlu menolak. Kamu telah mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia kultivasi. Reputasimu telah tersebar ke seluruh alam ini. Di bawah kepemimpinanmu, Ordo Astral akan mencapai puncak baru. Aku menerima perintahmu. Mulai hari ini, aku tidak akan mengecewakan kepercayaanmu atau warisan 1000 tahun Ordo Astral. Mulai hari ini, Hazel resmi mengambil alih sebagai pemimpin sekte Ordo Astral. Dia akan menangani semua urusan sekte. Aku akan mengasingkan diri demi berjuang, mencapai alam kenaikan. Kecuali jika keadaan darurat, jangan menggangguku. Salam, pemimpin sekte. Seluruh murid, hari ini, aku, Hazel, mengambil alih sebagai pemimpin sekte. Aku akan memenuhi harapan Guru.
dan harapan sekte kita. Aku akan memimpin Ordo Astral menuju kejayaan baru dan melindungi perdamaian dunia kultivasi. Hazel, jaga sekte ini dengan baik, dan dunia kultivasi. Kita akan bertemu di langit kelak. 300 tahun perlindungan ini. Kini, sekte ini penuh dengan bakat. Segala urusan besar dikelola oleh orang-orang berdedikasi. Aku sudah mencapai batasan untuk naik tingkat. Hari ini, aku menyerahkan jabatan pemimpin sekte kepadamu. Masa depan Ordo Astral kini berada di tanganmu. Tenang saja, pemimpin sekte. Dengan Ordo Astral di tanganku, sekte ini pasti akan semakin maju. Semoga perjalananmu ke alam atas lancar. Salam, Kaisar Langit Mercer. Kamu boleh berdiri. Mulai sekarang, aku akan memimpin alam abadi untuk menciptakan era yang baru.